Ahoy was, selalu kalian di boncengan, balik lagi di episode Otomajang. Dan kali ini kita mau bahas motor pabrikan Jepang yang diproduksi atau dirakit di Indonesia yang pertama kali ya, Kalau dengar kata-kata motor pabrikan Jepang udah pastilah yang terngiang di kepala kita, apalagi kalau nggak Honda, Yamaha, Suzuki, Miyabi, bukan salah. Itu aja tiga itu aja dulu ya, banyak lagi yang lain pokoknya. Tiga merek ini udah dari 1970-an lah kok di Indonesia. Mulai menggempur Indonesia itu tahun 70-an. Nah, ini motor-motornya. Yang pertama itu ada Honda S90Z. Jadi kalau di Indonesia yang megang Honda itu namanya PT AHM, ya kan? Astra Honda Motor. Nah, itu yang dulu namanya Federal Motor. Tahun 1971 berubahlah dia jadi Astra Honda Motor. Waktu itu PT Federal Motor ini cuma ngerakit komponennya aja lah gitu kan, diimpor dari Jepang ya, dalam bentuk CKD, completely knockdown. Ngerti kan? Sama nggak ngerti juga aku. Jadi intinya ya dulu semua apa-apa masih diimpor lah ya kan. Sekarang udah mulai diproduksi. Dimulai diproduksi untuk dari spare partnya segala macamnya. Jadi memang kadang-kadang muncullah perbedaan gara-gara produksi di sini dengan di Jepangnya asli. Ada kemarin sempat viral juga itu Honda yang di luar negeri sama Honda yang di Indonesia kayaknya kualitasnya agak beda gitu. Kan banyak kemarin yang pertanyakan juga viral-viral itu. Ya itu karena memang di sini yang megang AHM. Jadi produksi di sini, rakit di sini, jadi mungkin kualitas ya ada beda-beda sedikit lah. Ibarat kalian beli KFC ya kan, beda dengan negara aslinya. Negara aslinya kayak mana bentuknya, pakai sendok pun orang tuh makannya kan. Nah, rasanya pun beda, ya kayak gitulah. Nah, motor pertama Honda yang dirakit atau diproduksi di Indonesia waktu itu adalah Honda S90Z. Jadi ini adalah motor naked ya, naked 4 tak dengan kapasitas 90 cc. Oh, lambat juga berarti nih 80 cc. Zaman dulu, sekarang udah 155 ya kan. Setelah itu produk sudah buatan lokal. Baru mengimpor lagi CBU tahun 1994 untuk tipe NSR 150. Jadi pas setelah masa-masanya S90Z ini itu udah buatan lokal semua tuh produksinya. Mulainya dari situlah awal mulanya. Ini salah satu yang terlaris juga ya waktu itu ya, Honda S90Z. Sebenarnya untuk banyak juga yang nyebutnya itu Honda Bentley waktu itu. Kalau Bensu itu ayam geprek. Tapi Honda Bentley ini apa juga ya, sebenarnya sebutan untuk Honda S110 ya kalau nggak salah gue ya, zaman kakek awak dulu, belum lahir ya kan. Pokoknya ini motor jadul, udah lama kali, udah zaman kali, susah juga nyarinya sekarang, udah harganya udah mahal kalau ada pun. Terus waktu itu juga produksi S90Z ini nggak banyak-banyak, cuma 1.500 unit aja di beberapa bulan pertama. Setelah dilihat pasarannya mulai laku, mulai berkembang, diproduksi lagi lah ulang gitu kan. Coba kita tengok dulu nih iklan Honda. Oke, ini 48 detik aja ya iklannya ya. Aduh, ada iklan Valorant pula nih, tak apa-apa. Cuma 40 ya, di pantai ini Loknga nih kayaknya, lampu atau lah Pantai Cermin, Lubuk Pakam mungkin. Lubuk Pakam, oh sana daerah Pantai Cermin sana. Isi dibonceng ceweknya naik kereta ini ya kan. Gambar jadul kali, masih keren lagi, HP Xiaomi ya kan. Helmnya helm perang dipakai tuh. Ini mesinnya ya. Speedometernya antik kali ya. Lampu yang bulat, pakai jari-jari masih. Sedep. Ini kecil kali ya, bentuknya kecil ya.
Aku secara physically belum pernah lihat juga sih ini yang kayak mana. Kok untuk aku nggak cocok nih, badan-badan besar kayak aku nggak cocok. Udah habis. Kayak gitu aja iklannya. Itulah dia ya iklan Honda S90Z tadi. Oke, lanjut. Yang kedua ada Yamaha L2 Super. Ya, ini tandemnya nih ya, Yamaha. Kalau udah Honda, Yamaha ini aja nih ya kan. Pabrik sepeda motor Yamaha mulai beroperasi di Indonesia sekitar tahun 1969. Jelas belum lahir kalian ya. Kalau ada yang udah lahir nih masih nonton YouTube ya kan, tahun 69 dia udah lahir, berarti hebat juga, keren juga. Tahu dia perkembangan zaman, bisa mengikuti. Jadi proses perakitannya tahun 1969. Saat itu semua komponen masih didatangkan dari Jepang. Nah, itu dulu masih merakit aja kita dulu, tahun 69 itu. Belum ada diproduksi di sini komponennya, spare partnya segala macamnya. Barulah Yamaha tercatat boleh memproduksi motor di Indonesia itu tahun 1974. Model pertamanya adalah L2 Super, salah satu yang terlaris juga, yang sekarang juga dicari-cari, ya kan? Saat itu apa nih? Jadi ini bisa dibilang motor nenek moyangnya 2 tak ya, motor nenek moyangnya 2 tak. L2 Super ini jauh sebelum Yamaha RX King, F1ZR, terus macam-macam ya kan. Kalau RX King, F1ZR tuh mulai 90-an sampai 2000-an lah, itu mulai hits-hitsnya, merajainya. Kalau ini udah dari tahun 70-an, udah tua kali udah. Keren kali lah berarti kakek awak dulu ya naik L2 Super nih ya. Dilan aja kalah ya. Mungkin dulu orang-orang yang betul kaya lah yang hitsnya pakai inilah. Kalau sekarang kan hitsnya pakai Aerox. Ya, sekaligus jadi motor 2 tak pertama dari Yamaha yang dijual secara resmi di Indonesia. Salah satu motor sport naked bermesin 2 tak dengan kapasitas 97 cc. Beda sedikit aja angkanya ya sama Honda tadi 90 cc yang S90Z. Ini Yamaha L2 Super 97 cc. Ini orang ini berarti dari dulu perang cc-nya gitu aja, selisihnya sedikit-sedikit aja ya kan. Dari cepek 50, terus ada cepek 55 ya kan Aerox, muncul lagi PCX cepek 60. Kenapa nggak sekaligus gitu buatnya 100 cc gitu kan agak jauh dari pesaingnya gitu. Nah, L2 Super itu adalah salah satu varian L2 series. L2 Super udah diproduksi lokal, kalau L2G masih CBU dari Jepang. Jadi yang tahun 70-an itulah yang tadi udah diproduksi di Indonesia. Perlu diketahui juga ada 3 model lain dari Yamaha L2 series. Pertama L2 yang dipasarkan tahun 76 sampai 79. Pakai mesin 2 tak dengan sistem yang didukung transmisi 3 percepatan. Selanjutnya di awal 80-an Yamaha meluncurkan Yamaha L2G. Jadi Yamaha L2G ini merupakan facelift dari varian sebelumnya. Bedanya motor L2G udah didukung dengan sistem pengapian platina dan transmisi 4 percepatan. Gitu. Kita lihat ada nggak iklannya di YouTube ya. Ya, jadi aku nggak ketemu iklan Yamaha L2 ini ya, tapi ada nih beberapa gambar-gambarnya nih di channel siapa nih, Galang Akbar. Nah, ini Yamaha 1980 L2 Super. Ini L2 Super 81 sampai 84. AS3. Oh, ini kok mantap kali nih. Yamaha RS 100. Zaman-zaman dulu keren ya kereta-keretanya ya, nggak ada kayak apa ya, BB Matic belum ada ya. Yamaha RX 125. Wih, RX 125 ini RXK tahun 1980. Macam-macam lah. Pokoknya memang yang mengawali itu adalah L2 Super tadi. Lanjut, kita lihat yang ketiga itu ada Suzuki A100. Nah, ini kalau nggak salah pernah dipakai Gofar Hilman juga nih ya. Di fotonya entah dia punya, entah punya kawannya, tahu dia punya nggak tahu lah.
Divisi sepeda motor Suzuki mulai hadir di Indonesia pada 1969. Jadi hampir rata-rata sama ya, di tahun 1969 itu mulai orang gempur di Indonesia ya dengan motor-motornya. Sebelum masuk motor-motor Jepang ini pakai kereta-kereta apa nih orang Indonesia nih? Perlu diulik juga nanti nih ya kan. Tahun-tahun 1950-an ke bawah itu motornya apa gitu. Motor pertama Suzuki yang dibuat di Indonesia adalah A100 yang menggunakan mesin 2 tak dengan kapasitas 98 cc. Honda 90 yang S90Z 90 cc, baru yang L2 Super 98 cc, 98 apa 97 tadi ya. 198 cc. Bedanya sedikit-sedikit aja, tipis-tipis aja bedanya. Aduh, sekaligus lah kalian buat 1 cc gitu kan, enak dia bersaingannya agak jauh. A100 tercatat pertama kali produksi tahun 1973. Memang berdekatan ya ini bermunculannya. Kita tengok iklannya ya. Tengok iklannya Suzuki A100 apakah ada? Ya mumpung iklannya belum ada ketemu ya. Nanti tolong editor dicari iklannya. Kalau nggak ada videonya, kasihkan iklan-iklan foto ya. Suzuki A100. Suzuki A100 ini di Jepang diproduksi 1960 sampai 1966. Terus dilanjutkan lagi di tahun 70-an. Jadi di India namanya AX100. Untuk sebagian orang mungkin tak asing dengan motor sport satu ini. A100 adalah motor sport 2 tak yang cukup laris pada masanya. Terus ini juga pernah dipakai untuk beberapa instansi pemerintahan seperti kantor pos, jadi kereta dinasnya. Nah, Suzuki A100. Cuma ini pula yang gue dapat ya. Mungkin kalian ada komen kereta-kereta produksi Jepang lain yang pertama kali diproduksi di Jepang, di Indonesia. Silakan di komen di bawah. Makasih buat kalian yang nonton. Sampai ketemu lagi di episode Otomajang berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Kasih tahu ke keluarga kalian ya kan, ke orang tua kalian. Ya, kalau ada motor-motor kalian yang mau di review juga boleh komen di bawah. Makasih udah nonton. Selalu kalian di boncengan.